杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Karena itu, Jin Fugui sangat puas dengan barang yang dibawa Yangke. Jadi dia bertanya, "Ada berapa pil yang Anda punya?" Yangke memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan sebuah angka. Jin Fugui sangat tersentuh. 300? Anda benar-benar punya cara untuk mendapatkan 300 pil kondensasi sumber? Satu pil kondensasi sumber dapat menopang seorang seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat pertama selama 10 hari. Raja Kekosongan tingkat kedua selama sekitar 6 atau 7 hari. Dan Raja Kekosongan tingkat ketiga hanya selama 3 atau 4 hari. Jadi meskipun 300 pil kondensasi sumber mungkin tampak kecil, itu jelas bukan angka yang tidak signifikan. Tapi setiap seniman bela diri Raja Kekosongan yang mendapatkan pil kondensasi sumber ini tidak perlu khawatir tentang konversi energi sumber selama beberapa tahun ke depan. Atau bahkan 1 dekade atau lebih. Dan pertanyaan terbesar Jin Fugui adalah, dari mana Yangke mendapatkan pil kondensasi sumber dalam jumlah besar? Namun mengingat kerahasiaannya, ia dengan bijak menahan diri untuk tidak bertanya. Setelah ragu sejenak, Jin Fugui berkata, "Jumlahnya memang cukup banyak, tapi saya ragu dengan kualitasnya." Yangke tersenyum dan berkata, "Manajer Jin bisa mencobanya." Jin Fugui tidak menolak dan mengangguk. "Kalau begitu, maafkan kekasaran saya." Sambil berbicara, ia menuangkan pil kondensasi sumber dari botol Gyo, memasukkannya ke dalam mulut, dan diam-diam mengalirkan energi mendalamnya untuk melarutkannya. Setelah beberapa saat, lemak di wajahnya sedikit berkedut, dan ekspresi terkejut melintas di matanya yang menyipit. Ini adalah pil kondensasi sumber yang disempurnakan oleh Yangke, dan berisi formula pil yang disediakan oleh bengkel pil roh. Dan kualitasnya benar-benar terbaik. Bahkan lebih baik daripada pil kondensasi sumber yang dijual oleh bengkel pil roh sebelumnya. Jin Fugui bagaimanapun juga adalah seorang kultivator Raja Kekosongan tingkat ketiga yang berurusan dengan pil roh sepanjang tahun. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat perbedaan ini? Ia diam-diam terkejut, menyadari bahwa asal-muasal pil kondensasi origin di tangan Yangke ini kemungkinan besar luar biasa. Pada saat ini, ruangan itu hening sejenak. Hanya Jin si pria gemuk yang mengetuk-ngetukkan tangannya di atas meja. Ketukan demi ketukan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah jeda yang lama, akhirnya ia berkata, "Kualitas pil kondensasi origin ini sempurna, Tuan. Bagaimana dengan harganya?" Sambil berbicara, ia memberi isyarat dengan tangannya sehingga Yangke tak kuasa menahan diri untuk mencibir. "Manajer Jin, di mata Anda, apakah ini satu-satunya harga untuk pil kondensasi origin ini? Kalau begitu, saya akan dengan senang hati melihat-lihat toko lain." Jin Fugui terbatuk keringat dan berkata, "Tolong, dengarkan saya, Tuan. Pil kondensasi origin ini memang berkualitas tinggi, tetapi toko kecil membutuhkan tenaga kerja untuk menjualnya. Kita tidak mungkin tidak untung begitu saja, kan?" Manajer Jin ada benarnya. Yangke mengangguk. "Tapi pil kondensasi sumber tidak sulit dijual, kan? Saya bahkan tidak perlu pergi ke toko manapun. Saya tinggal berdiri di jalan dan berteriak, dan mereka akan langsung menyambarnya." "Manajer Jin, apa Anda yakin ingin melepaskan kesempatan besar ini untuk menghasilkan uang?" Wajah Jin Fugui berkedut dan dengan tatapan penuh tekad ia memberi isyarat lagi. "Bagaimana dengan harga ini?"
Yang meliriknya dan berkata, 500 masing-masing. Mungkin kita bisa punya kesempatan lain untuk bekerja sama. Jin Fukui merutkan kening mendengar ini, tetapi dengan cepat mengambil keputusan, berdiri dan berkata, baiklah Tuan, saya harap lain kali Anda ingin menjual pil kondensasi sumber. Anda akan mempertimbangkan toko kami terlebih dahulu. Tentu saja, Yang terkekeh. Ngomong-ngomong, selain pil kondensasi sumber, saya punya beberapa pil lain di sini. Manajer Jin, bisakah Anda membantu saya memperkirakan harganya? Pil-pil lain yang disebutkan Yang tentu saja adalah pil yang ia kumpulkan saat memurnikan pil untuk para murid di Sekte Bulu Biru. Jumlahnya cukup banyak dan beragam jenisnya, tetapi kualitas dan popularitasnya tak tertandingi pil kondensasi sumber. Jin Fukui tentu saja tidak peduli. Baginya seorang pedagang pasar gelap asal bisa menghasilkan uang itu sudah cukup. Keduanya pun langsung menghitung cepat. Jin Fukui mengambil sebagian besar pil roh dari Yang, sementara Yang menerima hampir 170.000 kristal sumber. Angka ini akhirnya memberi Yang sedikit kepercayaan diri. Lagi pula, ia hanya mendapatkan 30.000 kristal sumber dalam sebulan memurnikan pil untuk orang lain di Sekte Bulu Biru. Sekarang, hanya dalam waktu setengah bulan, ia sudah mengantongi 170.000. Alasan utamanya adalah tingginya permintaan dan harga pil kondensasi sumber. Keluar dari toko Jin Fukui, Yang tetap berbalut jubah hitam. Alih-alih kembali, ia justru menjelajahi pasar gelap. Tempat-tempat seperti ini memang rentan menghasilkan barang berharga, meskipun peluangnya kecil. Lagi pula, hanya sedikit seniman bela diri yang menyadari nilai harta karun, dan sangat jarang menemukan harta karun yang dijual sebagai barang rongsokan. Yang berkeliling sebentar tanpa menemukan sesuatu yang menarik. Tepat saat ia hendak kembali, sebuah suara manis yang agak familiar tiba-tiba terdengar dari kejauhan, diwarnai amarah dan keluhan. Bagaimana Anda bisa begitu tidak masuk akal? Yang terkejut dan bayangan seorang gadis muda yang menawan melintas di depan matanya. Mustahil, pikir Yang dalam hati, tetapi ia baru berapa hari di kota hutan Mample dan akhirnya mengenal sedikit orang. Satu-satunya suara yang terdengar familiar adalah suara gadis itu. Karena penasaran, ia segera menunjuk ke arah itu. Tak jauh dari sana, sekelompok orang sedang memperhatikan sesuatu. Dan banyak seniman bela diri menunjuk dan memberi isyarat ke arah tengah arena. Yang membelah kerumunan dan mengintip ke dalam. Seketika matanya hampir keluar dari rongganya. Di satu sisi tengah area, seorang gadis bergaun hijau zamrud panjang menatap ke depan dengan alis berkerut. Ia mungil dengan dada besar, sosok anggun, fitur wajah halus dan kulit putih. Yang paling mencolok adalah tanda lahir besar berbentuk bulan sabit di pipinya. Beberapa kantong kain mengembung tergantung di pinggangnya. Isinya tidak diketahui. Moshioki? Yang hampir tidak mempercayai matanya, karena gadis itu benar-benar Moshioki, gadis lugu yang ditemuinya di Gunung Yuking, dan dia benar-benar hidup. Sejujurnya, melihat gadis kecil itu hidup dan sehat, Yang merasakan kelegaan yang aneh, dan rasa bersalah yang selama ini menggelayuti hatinya lenyap seketika. Hari itu, di Gunung Yuking, murka roh suci melepaskan api hitam yang menghancurkan area dalam jarak ribuan mil dari Gunung Yuking. Dan Moshioki menghilang tanpa jejak. Yang mengira dia sudah mati dan dia merasa sangat bersalah saat itu. Karena jika dia cukup dekat dengan Shimioki, dia bisa dengan mudah menariknya ke dalam mutiara Suanji untuk bersembunyi sebelum api hitam mencapainya. Tetapi karena kehilangan penilaian sesaat, gadis lugu ini binasa di bawah murka Luan Feng. Yang merasa bersalah saat itu. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Moshioki, dia masih memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Hanya ada sedikit gadis seperti Moshioki di dunia ini. Melihatnya lagi, Yang sangat gembira, tetapi juga agak bingung bagaimana dia bisa lolos dari tempat itu.
Lagi pula serangan Luan Feng yang membabi buta itu mengerikan. Tanpa Mutiara Xuanji, dia juga akan binasa. Namun setelah direnungkan lebih dekat, asal-usul gadis ini sangat misterius, dan dia memiliki sederet harta karun bermutu tinggi yang mempesona. Mungkin dia telah menggunakan kekuatan harta karun itu untuk melarikan diri? Berpikir seperti ini, penilaian Jangke terhadap Musyuki semakin tinggi. Lagi pula harta karun yang mampu menahan serangan dahsyat Luan Feng pastilah setidaknya harta karun tingkat kaisar. Kepemilikan Musyuki atas harta karun tingkat kaisar menunjukkan bahwa latar belakangnya mungkin tak terbayangkan. Namun, pada saat ini gadis dengan latar belakang yang sangat kuat ini sedang dalam kesulitan. Di seberangnya, sekelompok seniman bela diri mengepung seorang pemuda seperti bintang di sekitar bulan. Pemuda itu tampak tampan dan gagah, tetapi tatapannya yang mesum terus-menerus mengamati Musyuki. Terutama dadanya yang montok, yang sangat menarik perhatiannya. Namun ketika ia mengalihkan pandangannya ke wajah Musyuki, ia menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal. Seolah-olah ia membenci ketidakadilan sang pencipta. Ekspresinya dipenuhi dengan tuduhan terhadap surga atas darah dan air mata mereka. Bagaimana bisa Anda begitu tidak masuk akal? Saya sudah melihat ini lebih dulu dan membayarnya dengan kristal sumber. Jadi kenapa saya harus memberikannya pada Anda? Musyuki dengan sesuatu terselip di punggungnya dengan satu tangan. Dengan bangga menghadap belasan pria kekar. Dadanya yang membusung, berbicara tanpa rasa takut. Nona, Anda tidak boleh berkata begitu. Karena tuan muda saya menyukai ini, jadi dia bertekad untuk membelinya. Kami akan membayar Anda 2 kali lipat kristal sumber yang Anda bayarkan. Tolong serahkan ini agar tidak merusak hubungan kita. Seorang pria di seberang mereka mencibir. Kekuatannya melonjak saat dia berbicara. Nada mengancamnya terdengar jelas. Anda pikir saya menginginkan kristal sumber Anda? Musyuki cemberut dan menoleh ke seorang pria parubaya di sampingnya dan berkata, katakan pada saya, bukankah saya yang membelinya dari Anda dulu? Pria tua itu jelas-jelas penjualnya, tampak tertekan. Ia melirik Musyuki, lalu kejelasan sosok mengancam di hadapannya dan terkekeh datar. Saya mungkin begitu. Apa maksud Anda mungkin? Musyuki menatapnya dengan heran. Bukankah saya sudah memberi Anda kristal sumber? Saya bahkan memberi Anda sedikit tambahan dan Anda berterima kasih pada saya. Bibir laki tua itu berkedut dan ia tetap diam. Pemuda itu yang telah dikelilingi oleh kerumunan seniman bela diri tiba-tiba terkekeh dan menatap laki tua itu dan berkata, Pak tua, berapa banyak kristal sumber yang dibayar nona muda ini pada Anda? Pria tua itu tampak gelisah dan ragu sejenak sebelum berkata dengan lembut. 8.000. 8.000? Itu tidak banyak. Saya akan membayar 10.000. Bagaimana kalau Anda menjual barang itu kepada saya, Pak tua? Pria muda itu tersenyum pada laki tua itu. 10.000? Pria tua itu sangat gembira mendengar ini dan mengangguk berulang kali. Kemudian dia berkata, bagus. Setelah setuju, ia tampak gelisah. Tapi barang itu sudah dibeli oleh nona muda ini. Apa pentingnya? Dalam bisnis, penawaran tertinggi menang. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Musyuki lalu berkata, Nona, seharusnya Anda dengar dengan jelas. Saya membeli barang milik orang tua ini seharga 10.000 kristal sumber. Tolong ambil. Penawar tertinggi menang. Musyuki menggetarkan giginya dengan marah dan memotong sebelum Musyuki selesai berbicara. Baiklah kalau begitu, saya akan menawar 20.000. Mendengar ini, pria tua yang menjual barang itu terkejut sekaligus senang. Ia tak menyangka barangnya bisa terjual dengan harga setinggi ini. Di saat yang sama, ia juga agak kesal. Barang itu jelas merupakan barang berharga. Tetapi sayangnya, ia tidak mengenalinya dan menjualnya sebagai barang biasa. Membiarkan orang lain mendapatkan harga tinggi tanpa imbalan. Namun pemuda itu mengerutkan kening, raut wajah yang kejam terpancar.
Tuan muda ini menawar 30.000, lebih dari kristal sumber. Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? 50.000. Musyoki dengan santai menyebutkan sebuah angka. Seketika rasanya seperti palu tak terlihat yang menghantam, menjatuhkan pemuda di hadapannya hingga tersungkur. Mata pemuda itu memerah saat ia meraung. Dasar jalang kecil, Anda tahu siapa saya? Beraninya Anda mencoba mencuri barang-barang saya. Mana mungkin saya tahu siapa Anda? Musyoki menatapnya dengan jijik. Lagi pula Anda lah yang ingin mencuri dari saya, kan? Anda terlalu tidak masuk akal. Baiklah, jalang kecil, Anda tidak akan belajar dari kesalahan Anda sampai Anda dihadapkan pada kebenaran. Saya akan membiarkan Anda mati jika tahu alasannya. Saya, Ning Yuan Cheng, Tuan Muda Istana Suci Terbang. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, tinggalkan barang-barang Anda dan pergilah. Jika tidak, saya akan memastikan Anda dan barang-barang Anda tertinggal. Ning Yuan Cheng terkekeh dingin, tatapannya menyapu Musyoki dengan niat jahat. Istana Suci Terbang? Apakah ini Ning Yuan Cheng? Nona muda ini dalam masalah besar. Sebelum Musyoki sempat bereaksi, ekspresi para seniman bela diri di sekitarnya sedikit berubah. Lagi pula, meskipun Istana Suci Terbang tidak dianggap sebagai kekuatan papan atas di seluruh wilayah selatan dan tidak sebanding dengan tanah suci bela diri surgawi, Istana Wuhou atau Istana Ilahi Qingyang, reputasinya tetap tersohor jauh melampaui kekuatan di sekitar kota hutan Mample. Sebagai Tuan Muda Istana Suci Terbang, reputasi Ning Yuan Cheng tentu saja cukup tinggi. Setidaknya di wilayah selatan, ia adalah sosok yang terkenal. Baru-baru ini karena kemunculan Luan Ponik, banyak kekuatan pergi ke Gunung Yuqing untuk menyelidiki, dan Istana Suci Terbang pun tak terkecuali. Pemimpin tim itu tak lain adalah Tuan Muda Ning Yuan Cheng. Namun setelah kunjungan mereka ke Gunung Yuqing, mereka tidak menemukan apapun. Dalam perjalanan pulang, mereka beristirahat sejenak di kota hutan Mample, hanya untuk menemukan hal seperti itu di pasar gelap. Pada saat ini, Ning Yuan Cheng memasang ekspresi puas, percaya bahwa setelah mengungkapkan nama dan kekuatan di baliknya, wanita arogan di hadapannya pasti akan meminta maaf, atau bahkan bersujud di pelukannya untuk memohon ampun. Meskipun gadis kecil itu memiliki tanda lahir besar yang mempengaruhi penampilannya, sosoknya cukup mengesankan, terutama dadanya yang besar. Istana Suci Terbang? Apa itu? Saya belum pernah dengar. Musyoki sedikit mengernyit, tampak sangat bingung. Yang membuat ekspresi puas Ning Yuan Cheng langsung membeku. Dan wajah banyak prajurit Istana Suci Terbang juga menjadi gelap. Dasar wanita gila, beraninya Anda menghina Istana Suci. Hancurkan dia. Tuan muda ini akan membuatnya tahu apa sebenarnya Istana Suci Terbang. Ning Yuan Cheng memberi perintah dengan keras. Sekitar selusin prajurit alam Raja Kekosongan menyerang tanpa ragu. Kota hutan Mample adalah kota kecil. Bahkan penguasa kotanya hanyalah seorang seniman bela diri alam sumber Do level 2. Dan dua wakil penguasa kotanya hanya berada di alam sumber Do level 1. Sehingga totalnya hanya 3 kultivator alam sumber Do. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap serius oleh orang-orang dari Istana Suci Terbang. Jangankan di tempat tanpa hukum seperti pasar gelap, mereka berani bergerak bahkan di jalanan. Memangnya kenapa kalau itu rumah penguasa kota? Mungkinkah mereka melawan Istana Suci Terbang? Segera 12 orang bergegas keluar bersamaan. Di antara mereka 3 orang adalah yang tercepat, langsung tiba di samping Musyoki. 2 orang berdiri di kedua sisinya, mengulurkan tangan untuk meraih bahu Musyoki, dan masing-masing memukul perut bagian bawah Musyoki dengan telapak tangan. Saat kekuatan melonjak di telapak tangan mereka, setidaknya mereka tahu bahwa perintah tuan muda mereka adalah untuk menangkap seseorang, bukan membunuh mereka. Jadi mereka semua menahan diri. Melihat itu, para penonton tersentak. Wajah mereka menunjukkan rasa iba. Lagi pula sekelompok pria dewasa yang menindas seorang gadis kecil. Meskipun gadis kecil itu memiliki kultivasi Raja Kekosongan tingkat ketiga,
tetap akan membangkitkan simpati dari para penonton. Bahkan Yangke tak tahan lagi, mengalihkan pandangannya dan mendecak lidahnya beberapa kali. Keengganannya tidak ditunjukkan pada Mushoki, melainkan pada para prajurit Istana Suci Terbang yang telah menyerangnya lebih dulu. Pertemuannya di Gunung Kemurnian Giok hari itu masih segar dalam ingatannya. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, diasah oleh pedang 5 elemen abadi dan telah mengkonsumsi pil Huyuan yang tak terhitung jumlahnya. Ia masih tertusuk dan berdarah dari tangannya ketika ia menyentuh Mushoki. Apalagi orang-orang yang tidak menaruh curiga ini. Lagi pula, Yangke hanya berniat untuk menangkap Mushoki dan membawanya bersamanya. Ia tidak menggunakan kekuatan apapun, namun orang-orang ini telah menyerang dengan marah, dan akibatnya serangkaian jeritan meletus, mengejutkan semua penonton. Setelah melihat perubahan situasi, rahang mereka hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Dua seniman bela diri yang meraih bahu Mushoki menjerit dan terpental mundur begitu mereka menyentuhnya. Telapak tangan mereka berlumuran darah dan daging, lukanya begitu dalam hingga tulang terlihat. Pemandangan yang mengerikan. Seniman bela diri yang memukul perut Mushoki adalah yang paling menderita. Sementara Mushoki terguncang oleh benturan itu. Pria itu juga berteriak dan terhuyung mundur. Telapak tangannya terasa nyeri. Menunduk, ia melihat wajah manusia tercetak di telapak tangannya. Raut wajahnya berubah. Jeritannya menusuk ke dalam kesadarannya. Seniman bela diri itu membeku. Wajah raksasa bagai hantu tiba-tiba muncul di benaknya dengan wajah biru dan taring. Wajah itu membuka rahangnya yang semerah darah, melahap kekuatan spiritualnya seolah-olah minum dari mata air yang manis. Raut wajahnya dipenuhi kenikmatan yang luar biasa. Pria itu sama sekali tak berdaya untuk melawan. Cahaya di matanya cepat memudar. Apa? Teriak Ning Yuancheng kaget melihat ini. Segala sesuatu di depannya berada di luar pemahamannya. Jelas 3 prajuritnya sendiri yang menyerang Mushoki yang berdiri tak bergerak. Matanya dipenuhi kepanikan. Tampak sama sekali tidak yakin bagaimana harus membalas. Namun tanpa ia menggerakkan satu jari pun, ketiga prajuritnya telah menderita banyak korban. 2 terluka dan 1 tewas. Akibatnya sungguh mencengangkan. Teknik rahasia macam apa ini? Apakah gadis ini berpura-pura bodoh? Mungkinkah dia penyihir kuno yang telah hidup selama ribuan tahun, menyembunyikan kultivasinya dan berpura-pura tidak bersalah? Berbagai pikiran berkecamuk di benak Ning Yuancheng, langsung membasahi punggungnya dengan keringat. Mundur! Saat itu para prajurit yang tersisa bergegas ke sisi Mushoki hanya untuk dihalangi oleh teriakan kaget. Reaksi mereka sangat cepat. Merasakan bahaya, mereka tidak berani menyerang Mushoki lagi. Mereka mundur dalam ketakutan dan kegelisahan. Seorang pria dengan ekspresi muram melangkah keluar dari belakang Ning Yuancheng. Dia tampak seperti pria parubaya yang diam-diam berdiri di belakang Ning Yuancheng. Ekspresinya tenang dan kalem. Baru sekarang dia pelan melangkah maju menghalangi jalan Ning Yuancheng. Sebagai tuan muda Istana Suci Terbang, tentu saja dia memiliki 1 atau 2 sosok kuat yang menemaninya saat bepergian. Pria ini adalah Liu Yixi, seorang ahli alam sumber Do yang bertanggung jawab untuk melindungi Ning Yuancheng. Sebagai ahli alam sumber Do, wawasannya luar biasa, dan dia langsung mengenali latar belakang Mushoki yang terhormat. Dialah yang menyadari bahaya telah membubarkan murid-muridnya. Dia secara halus menghalangi jalan Ning Yuancheng, menutup semua kemungkinan serangan dan menatap tajam Mushoki. Tatapannya dalam dan tajam seolah mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa yang Anda inginkan? Mushoki akhirnya tersadar, wajahnya galak tetapi suaranya gemetar ketakutan saat ia berteriak. Jangan mendekat, saya bukan orang yang bisa diremehkan. Hati-hati, saya akan menghajar Anda. Para penonton tak kuasa menahan diri untuk memutar bola mata mereka. Anda bukan orang yang bisa diremehkan, bukankah itu sudah jelas? Perlukah Anda memberitahunya?
Liu Yixi sedikit mengernyit. Meskipun secara naluriah ia merasa bahwa sikap Musyoki tidak dibuat-buat, juga tidak tampak seperti penyihir tua yang menyembunyikan kultivasinya sambil berpura-pura lemah. Ia tetap tidak berani lengah. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya dengan suara berat. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, Nona muda? Musyoki menggetarkan gigi dan melototinya tanpa menjawab. Kerutan di dahi Liu Yixi semakin dalam. Keheningan pihak lain sungguh menyulitkannya, jadi ianya bisa bertanya. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Anda berasal dari sekte mana, Nona muda? Saya merasa wajah Anda agak familiar. Samar-samar mirip seseorang yang saya kenal. Mungkin kedua sekte kita ada hubungannya. Kalau begitu, tolong beritahu saya, jangan sampai kita menjadi renggang. Jelas dia ingin mengecilkan masalah ini. Lagi pula, keanehan Musyoki sungguh tak terpahami oleh Liu Yixi. Dan sebaiknya jangan memprovokasi orang seperti itu dengan mudah. Jika tidak, sektenya bisa hancur. Terutama di kota hutan Mample sekarang, tempat berkumpulnya berbagai macam orang dengan perwakilan dari berbagai faksi kuat yang terus berdatangan. Liu Yixi merasa bahwa Miyosoki kemungkinan besar adalah murid langsung dari suatu sekte super. Siapapun yang sedikit berpengalaman mungkin tahu bagaimana menanggapi kata-kata Liu Yixi. Namun Musyoki sama sekali tidak tahu tentang semua ini dan tidak pernah berniat memberi Liu Yixi dan orang-orang dari Istana Suci Terbang. Mendengar ini ia berkata, "Apa hubungan kita? Saya bahkan belum pernah mendengar tentang Istana Suci Terbang Anda. Bagaimana mungkin Anda ada hubungannya dengan hubungan saya?" Wajah Liu Yixi langsung memucat seperti dasar panci. Dalam hati mengutuk Miyosoki karena begitu tidak bijaksana. Tidak yakin apakah pihak lain benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Namun beberapa petunjuk yang baru saja dilontarkan Musyoki membuat Liu Yixi diam-diam khawatir. Musyoki jelas ingin mengatakan sesuatu tentang roh, tetapi ada beberapa kekuatan di alam bintang ini yang dimulai dengan karakter roh. Dan ada beberapa yang tidak mampu tersinggung oleh Istana Suci Terbang. Untuk sesaat, Liu Yixi tidak dapat menyimpulkan asal-usul pihak lain yang sebenarnya. Tepat ketika ia merasa terdesak, tawa aneh tiba-tiba terdengar dari kerumunan. "Siapa di sana?" Liu Yixi sudah geram, dan setelah mendengar ini, ia tentu saja melihat ke arah sumber suara tanpa ragu. Dia melihat seseorang yang diselimuti jubah hitam muncul, wajahnya tertutup, tetapi dilihat dari suaranya, itu adalah seorang pria. Ia memiliki fluktuasi kekuatan tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, hampir setara dengan Musyoki. Dan pria berjubah hitam yang muncul itu tentu saja Yangke, karena dia benar-benar tidak tahan lagi. Orang lain mungkin tidak tahu karakter Musyoki, tetapi ia tahu bahwa jika ia tidak ditangani dengan benar, bahkan jika orang-orang dari Istana Suci Terbang memiliki beberapa keraguan, mereka tetap harus mengambil tindakan terhadap Musyoki demi wajah dan reputasi sekte mereka. Jika itu terjadi, Musyoki tidak tahu apakah ia mampu menahannya. Meskipun ia memiliki banyak kemampuan ajaib, lawannya adalah seorang seniman bela diri di alam sumber Do tingkat kedua, yang mampu membangkitkan kekuatan hukum langit dan bumi. Apakah harta rahasianya bisa efektif adalah masalah lain. Menghadapi pertanyaan Liu Yixi, Yangke mengabaikannya dan berjalan langsung ke arah Musyoki. Kemudian dia berkata, "Nona, jadi Anda di sini? Saya telah mencari Anda kemana-mana." "Nona?" Jantung Musyoki berdebar kencang, mengira ia telah ditemukan dan ayahnya telah mengirim orang untuk menangkapnya. Ia secara naluriah mengambil sesuatu dari cincin spesialnya, bersiap untuk melarikan diri. Tetapi ia segera merasakan ada yang tidak beres, karena suara itu terdengar familiar. Saat itu Yangke menampakkan sekilas wajahnya yang membuat Musyoki tertegun. Mata indahnya berkilat kaget. "Ah, ternyata Anda masih hidup." Yangke kembali menutupi wajahnya dan terkekeh. "Nona, jangan terlalu keras kepala lain kali. Meskipun saya tangguh, saya tak sanggup menahan pukulan mematikan Anda. Saya sudah beristirahat berhari-hari dan akhirnya pulih."
Sambil berbicara, Yang Ke diam-diam mengedipkan mata pada si Moshioki. Lalu karena takut Moshioki tidak mengerti, ia segera mengirim pesan telepati, menyuruhnya diam. Moshioki menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Para penonton terdiam, semua memandang Yang Ke dengan iba, seolah-olah ia adalah bawahan malang yang bertanggung jawab melindungi nona muda mereka yang mulia. Ia tak hanya harus bekerja keras sebagai pengasuh, tetapi ia juga harus waspada terhadap serangan kejam nona mudanya. "Nona, apa yang terjadi di sini?" Yang Ke berpura-pura baru menyadari kejanggalan itu, bertanya sambil melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba ia mengangguk dan berteriak, "Siapa yang begitu berani menyerang nona muda saya? Apa Anda sudah bosan hidup?" Yang Ke adalah seorang seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat ketiga. Namun ia mengibarkan kulit harimaunya sebagai panji di depan seorang ahli sumber do tingkat 2 tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, ia memiliki raut wajah yang garang dan berniat membunuhnya hampir nyata. Meluap keluar menyebabkan ekspresi banyak orang berubah drastis. "Baiklah, memang ada orang yang begitu berani di dunia ini. Sekarang bahkan jika utusan bintang datang, saya khawatir dia tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda." Yang Ke menyeringnya jahat, matanya yang garang mengamati sekeliling. Tatapan merah tua yang tersembunyi di balik jubah hitamnya menyerupai tatapan binatang buas yang marah. Penampilannya yang garang saja sudah cukup, tetapi informasi yang terungkap dalam kata-katanya membuat wajah Liu Yixi tiba-tiba muram. Bahkan utusan bintang pun tak berdaya di sini. Siapakah mereka berdua? Mungkinkah mereka keturunan anggota tingkat tinggi Istana Dewa Bintang, penguasa wilayah selatan? Jika Liu Yixi saja ketakutan, Ning Yuancheng bahkan lebih ketakutan lagi. Dia mengira di kota hutan Mample sebagai tuan muda Istana Suci Terbang, ia bisa bertindak gegabah dan tak seorang pun berani memprovokasinya. Siapa sangka ia tiba-tiba akan memprovokasi seorang bangsawan yang bahkan tidak memandang utusan bintang. Dalam sekejap, wajah Ning Yuancheng memucat, kakinya gemetar dan ia menatap Liu Yixi dengan memohon. Meskipun Liu Yixi memiliki kultivasi tingkat kedua alam sumber do yang luar biasa, apalah artinya itu di hadapan kekuatan-kekuatan tingkat atas itu? Siapapun dari Istana Dewa Bintang dapat dengan mudah menghancurkan Istana Suci Terbang menjadi debu. Jadi dia menelan ludah, memaksakan senyum sambil mengepakkan tangannya dan berkata, "Teman, tenanglah. Baru saja nona muda ini salah paham dengan tuan muda saya. Beberapa murid saya karena agak bodoh telah menyinggung perasaannya, tetapi mereka telah dihukum. Mohon maafkan atas kecerobohan mereka." "Benarkah?" Yang Ke melirik Liu Yixi. "Tepat sekali teman. Lihat, nona muda ini sebenarnya tidak terluka. Jika nona muda itu terluka, apa Anda pikir Anda masih akan berdiri di sini dengan berbicara dengan saya?" Cibir Yang Ke. Liu Yixi diam-diam geram. Lagi pula perbedaan kultivasi antara dirinya dengan Yang Ke sangat besar, dan tak seorang pun kultivator alam Raja Kekosongan berani berbicara kepadanya dengan begitu arogan. Namun ia tak berani menunjukkannya karena pihak lain bukanlah orang biasa. Dan pasti ada lebih dari satu ahli alam Raja Kekosongan yang melindungi nona muda itu. Mungkin ada ahli yang lebih kuat lagi yang tersembunyi di balik bayangan. Saat pria berjubah hitam itu berbicara padanya, ia membuat beberapa gerakan tangan yang tak terjelaskan ke arah tertentu. Dengan jelas memberitahu rekan-rekannya beberapa informasi. Menyadari hal ini, keringat dingin mulai membasahi dahi Liu Yixi. Karena dengan indera kedewaannya, ia tak dapat mendeteksi keberadaan sosok kuat manapun di sini. Hanya ada satu kemungkinan ahli tersembunyi itu lebih kuat darinya. "Bolehkah saya bertanya, teman, dari mana asal Anda?" Meskipun Liu Yixi terintimidasi oleh Yang Ke, ia masih agak enggan. Setelah ragu sejenak, ia dengan hati-hati menyelidiki asal-usul Yang Ke, tapi Yang Ke mendengus, mengamati mereka dari atas ke bawah. Alih-alih menjawab, ia malah bertanya, "Anda dari Istana Suci Terbang?" "Iya." Liu Yixi mengangguk, bertanya-tanya mengapa Yang Ke menanyakan hal ini. "Ingin tahu dari mana kami berasal?"
Tentu, kemarilah dan saya akan memberitahu Anda, tetapi Anda harus membayar harganya. Yang tersenyum tipis lalu berkata dengan suara rendah, dalam 3 hari, Istana Suci Terbang akan disingkirkan dari wilayah selatan. Saya hanya tidak tahu apakah Anda sanggup membayar harga itu. Liu Yixi gemetar, wajahnya memucat-pucat pasi. Ingin tahu lebih banyak? Yang mencibir. Saya salah bicara, teman, maafkan saya. Liu Yixi benar-benar terintimidasi dan tidak berani bertanya lagi. Sekelompok badut, katak dalam sumur. Saya terlalu malas untuk merendahkan diri seperti Anda. Saya akan melepaskan Anda kali ini, mengingat Nona tidak terluka. Tapi jika lain kali... Ekspresi Yang Ke menjadi gelap karena marah saat ia melototi Liu Yixi, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Anda tahu maksud saya? Liu Yixi bermandikan keringat, tak lagi peduli dengan reputasi sekte maupun reputasinya sendiri. Jadi dia segera menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan berkata, terima kasih teman. Sambil berbicara, ia meraih Ning Yuancheng yang berdiri mematung di tempat, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan mendesis. Ayo pergi. Murid-murid Istana Suci Terbang yang tersisa tak berani berlama-lama. Mereka segera mengumpulkan mayat-mayat di tanah dan mengikuti Liu Yixi yang melarikan diri. Nona, ayo pergi juga. Barulah Yang Ke menghela nafas lega dan buru-buru memanggil Mo Xiaoqi. Gadis itu menatap Yang Ke dengan mata berbinar-binar. Wajahnya penuh kekaguman, matanya hampir berkilauan bintang. Ayo pergi. Melihatnya seperti ini, Yang Ke tak kuasa menahan diri untuk mendesaknya dengan suara pelan. Bagaimanapun Liu Yixi baru berada di tingkat kedua alam sumber Do. Kesombongan Yang Ke mungkin bisa menipunya untuk sementara, tapi tidak selamanya. Bagaimana jika Liu Yixi menemukan sesuatu dan kembali untuk memverifikasinya? Itu akan menjadi akhir hidupnya. Bersikap lancang di depan ahli alam sumber Do tingkat kedua, apa gunanya? Hei, jangan pergi. Bagaimana dengan 50.000 kristal sumber yang dijanjikan? Penjual sebelumnya yang tampaknya mempertaruhkan nyawanya demi uang berteriak mendesak. Beraninya Anda bilang 50.000 kristal sumber. Saya akan mengambil nyawa Anda. Apakah Anda percaya? Yang Ke melototi pria tua itu yang langsung tersenyum malu dan mundur, menjaga jarak aman dari Yang Ke. Ayo pergi. Yang Ke mencengkram pergelangan tangan Mo Xiaoqi, bersiap membawanya pergi. Sesaat kemudian ia melepaskan Mo Xiaoqi seolah tersengat listrik, telapak tangannya berdarah deras. Ah, maafkan saya saudara Yang. Mo Xiaoqi akhirnya tersadar dan buru-buru meminta maaf. Di dalam gua Yang Ke di kota hutan Mample, Yang Ke dan Mo Xiaoqi duduk berhadapan di sebuah meja. Setelah meninggalkan pasar gelap, Yang Ke buru-buru kembali ke sini bersama Mo Xiaoqi, sengaja memeriksa sepanjang jalan untuk melihat apakah ada yang mengikuti mereka, dan bahkan mengambil jalan memutar. Baru setelah memastikan keadaan aman, mereka kembali ke gua mereka. Saudara Yang, Anda sungguh luar biasa. Mo Xiaoqi menangkupkan kedua pipinya. Mata indahnya berbinar saat ia menatap Yang Ke, tak kuasa menahan kekaguman dan rasa hormatnya. Anda menakuti orang-orang tercela itu hanya dengan beberapa kata. Bagaimana Anda melakukannya? Yang Ke terkekeh. Jika orang lain yang menanyakan hal ini padanya, Yang Ke akan mengira mereka sedang menyindir. Tetapi jika itu datang dari Mo Xiaoqi, itu adalah pujian yang tulus. Mereka hanya terlalu memikirkannya, jawab Yang Ke santai. Kejadian hari ini memang karena kelompok Istana Suci Terbang terlalu memikirkan banyak hal dan juga merupakan akibat dari situasi terkini di kota hutan Mample. Jika kota hutan Mample bukan tempat yang begitu kacau, sulit untuk mengatakan apakah kata-kata Yang Ke akan berpengaruh. Namun sekarang, banyak kekuatan besar yang telah datang ke kota hutan Mample, dan meskipun Istana Suci Terbang mengesankan, itu bukanlah yang terbaik. Jadi Liu Yixi tentu saja akan ragu. Jangan bicarakan itu, tapi Xiaoqi, apa yang Anda lakukan di sini? Yang Ke mengganti topik pembicaraan. Saya sudah di sini sejak tadi. Mo Xiaoqi menatap Yang Ke dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya mengapa dia bertanya seperti itu.
Ngomong-ngomong, gua sewaan saya sangat dekat dengan gua Anda. Saudara Yang, tidak jauh. Tapi kenapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Saya baru menginap di sini hari ini. Oh, sebenarnya saya ingin bertanya, Sioki, bagaimana Anda bisa lolos dari Gunung Yukin terakhir kali? Yangga menatap Musyoki dengan curiga. Lagi pula ketika dia keluar dari mutiara alam mistik, dia secara khusus mencari Musyoki, tetapi tidak ada satupun jejak. Ia mengira Musyoki pasti sudah mati, terbakar menjadi abu. Tanpa diduga, ia bertemu dengannya lagi hari ini di kota hutan Mample. Hari itu, saya menggunakan ini untuk melarikan diri, kata Musyoki, mengambil sesuatu dari cincin spesialnya dan meletakkannya di depan Yangke. Ini? Mata Yangke menyipit saat ia menatap meja. Itu adalah sepotong kulit binatang yang memancarkan fluktuasi energi yang sangat aneh. Fluktuasi energi itu sangat familiar bagi Yangke. Itu jelas merupakan fluktuasi kekuatan spesial. Kulit binatang itu hanya seukuran 2 telapak tangan dan banyak garis dan rune rumit terukir di atasnya, membentuk pola magis. Yangke mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dengan hati-hati merasakannya. Setelah beberapa saat ia terkejut. Benda ini memiliki efek teleportasi spesial. Musyoki tersenyum dan menatap Yangke sambil berkata, Saudara Yang benar-benar telah mengembangkan kekuatan spesial. Anda bahkan bisa merasakan ini. Anda tahu saya telah mengembangkan kekuatan spesial? Yangke menatapnya dan heran. Iya, saat Anda bertarung di Gunung Yuking, bukankah Anda menggunakan kekuatan spesial? Saya menyadarinya saat itu karena perasaan saat Anda menggunakan kekuatan itu agak mirip dengan saat Paman Li bertarung. Paman Li? Itu Paman Li Wuyi. Dia juga mengembangkan kekuatan spesial dan dia sangat kuat. Dia menciptakan benda ini agar saya bisa menyelamatkan hidup saya. Musyoki tidak curiga pada Yangke, entah karena kebiasaan lama yang sulit dihilangkan, atau karena Yangke tidak pernah berniat jahat padanya. Sambil berbicara, ia menjelaskan. Paman Li bilang, benda ini bisa membuka lorong hampa di saat kritis, jadi sangat cocok untuk melarikan diri. Awalnya saya punya 2, tapi terakhir kali saya menggunakan 1 di Gunung Yuking, dan sekarang hanya tersisa 1 ini. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.